Halo semuanya, perkenalkan saya Naik Mustafa dari kelas 11. Saat ini saya akan mengerjakan soal praktik bab 1 dan bab 2 dalam buku basis data. Soal praktik yang bab 1, Anda diminta untuk merancang sebuah prototipe database relational untuk sistem informasi sebuah perpustakaan sekolah. Database ini harus mencakup informasi tentang buku, anggota perpustakaan, peminjam buku, dan informasi lainnya. Berikut adalah contoh entitas dan atribut yang mungkin ada dalam prototipe database perpustakaan. Entitasnya ada buku, anggota perpustakaan, dan peminjaman. Atribut dalam buku ada ID buku, judul, penulis, tahun terbit, dan kategori. Atribut dalam anggota perpustakaan ada ID anggota, nama, alamat, dan nomor telepon. Atribut dalam peminjaman ada ID peminjaman, ID buku, ID anggota, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan status. Nah, di sini sudah saya buat rancangannya. Ada 3 tabel: buku, peminjaman, dan anggota perpustakaan. Peminjaman ini menghubungkan buku dan juga anggota perpustakaan. Primary key di buku yaitu ID buku menjadi foreign key di tabel peminjaman. Begitu juga dengan ID anggota dalam tabel anggota perpustakaan menjadi foreign key dalam tabel peminjaman. Dikarenakan peminjaman memerlukan data-data dalam tabel ini, buku dan anggota perpustakaan. Lalu soal praktik bab 2. Pada praktik ini Anda akan menggunakan kembali database stationery. Analisalah struktur tabel dari basis data stationery jika perusahaan mempunyai pegawai ditugaskan sebagai berikut. Giana bekerja untuk mencatat penjualan ke pelanggan dan menerima pembayaran. Jessica bekerja untuk melakukan pemesanan produk dan pembayaran ke pemasok. Abdul bekerja untuk menerima produk yang dikirim oleh pemasok dan mencatatnya di dalam sistem basis data. Soal pertama, tuliskan kebutuhan hak akses pada objek tabel bagi masing-masing pegawai tersebut agar dapat melakukan pekerjaannya. Untuk Giana, dia memerlukan akses, insert, dan update. Karena untuk mencatat penjualan tentang pelanggan itu memerlukan insert dan juga update. Lalu untuk pembayaran juga demikian, dia memerlukan insert dan update. Lalu untuk Jessica, dia perlu melakukan pemesanan produk dan pembayaran. Nah, dia juga perlu insert dan update data untuk mengisi dan mengubah data dalam tabel pemesanan dan pembayaran pemasok. Lalu untuk Abdul juga demikian, memerlukan insert dan update karena dia akan menerima produk yang dikirim dan mencatatnya ke dalam basis data. Otomatis dia memerlukan akses, insert, dan update. Lalu untuk soal kedua, tuliskan 3 contoh penggunaan statement desial untuk masing-masing pengguna tersebut. Contoh pertama untuk Giana, ada grant, insert, update on penjualan to Giana. Grant, insert, update on pembayaran to Giana. Ini berarti admin sebuah database memberikan akses, insert, dan update dalam tabel penjualan itu kepada Giana. Begitu juga di tabel pembayaran. Jadi tidak di semua tabel diberikan akses, insert, dan update. Lalu untuk Jessica juga, grant, insert, update on pemesanan to Jessica. Lalu untuk Abdul juga demikian, grant, insert, update on penerimaan barang to Abdul. Karena Abdul memerlukan akses ini untuk mencatat penerimaan barang untuk database-nya. Sekian dari video saya, terima kasih.